30 menit mati, Ya. 2 menit nyala. Malah nyala ini teman-teman. Kita kehujanan di sini. Epic banget ini videonya. 6500 watt plus 700 keranjang. Tuh lihat, ini spraynya nyala. Cakep banget ini. Halo teman-teman sekalian, kali ini saya berkesempatan mengunjungi farm Agropeni Beja Kemayangan di Jakarta Selatan. Agropeni ini diprakarsai dan dibangun oleh Bang Dodi Aliwijaya. Ya, farm ini memang satu grup dengan Aqua Jaya dan Aqua Reset. Oke teman-teman aquascaper sekalian, saya sudah ada di Agropeni Beja Kemayangan ya, di jalan asli tapi ada jalan masuk lagi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya sekarang sudah sama Mas Faruk dan kita mau langsung keliling ya, nanti kita bahas untuk tanaman-tanamannya khususnya Bucephalandra yang menjadi primadona yang menjadi tanaman utama di farm ini. Yuk segera kita keliling ya. Ini usia berapa nih kalau boleh tahu atau gimana? Sekitaran 4 bulanan ini. Ini ukurannya awalnya tanamnya seperti itu, jarang. Oh, jadi awalnya tuh jarang sampai rapat. Sampai sekarang udah rapat. Jadi di farm ini pengakaran dan pembesaran lah ya, pengakaran dan pembesaran. Tapi daunnya nambah juga ya? Nambah. Ya, dirimbunkan juga di sini. Oke. Di sini di atasnya ada misting ya? Ada misting ya benar. Setiap berapa menit ini? Kalau misting ini 30 menit mati. Ya. 2 menit nyala. Malah nyala ini teman-teman, kita kehujanan di sini. Epic banget ini videonya. Oke, saya agak tutupin lensanya dulu ya. Kita tunggu sampai berhenti mistingnya. Udah selesai, jadi mistingnya tuh cepet aja ya. Tuh udah pada basah semua kayaknya. Ini rahasianya gimana nih Mas? Sebenarnya karena ya terlalu rapat juga kan waktu antar semprot satunya dan semprot berikutnya itu ya. Cuma setengah jam ya. Dan juga memang secara bangunan ini kan kita bikin ngejaga banget supaya si uap ini nggak banyak keluar. Jadi si air ini nggak nguap. Oh, jadi dijaga sistem greenhouse-nya memang kita hanya mengeluarkan panas tapi bukan mengurangi humidity. Oke, jadi kelembabannya di sini benar-benar dijaga ya. Iya. Daunnya tuh basah-basah seperti di lingkungan aslinya gitu ya Mas. Iya. Karena kan di lingkungan aslinya Buce itu kan di pinggir kali itu dia cuma kena percikan air dari sungai gitu kan. Sungai atau curug gitu ya biasanya di situ. Iya. Kalau ini yang masih jarang-jarang? Ini baru. Nah, ini yang baru ya. 2 mingguan lah. 2 mingguan ya. Iya. Belum apa-apa dan belum kelihatan. Belum kelihatan ya. Nanti akan penuh ya jadinya ya. Sama. Setelah 4 bulan. Oke. Keberhasilan menumbuhkan dan mengembangkan Bucephalandra tersebut tentunya hasil dari pengamatan dan pengalaman hari demi hari Bang Faruk di farm Bucephalandra. Memang sebelum menangani farm Bucephalandra ini, Bang Faruk juga sudah terbiasa hobi dan bekerja membuat farm tanaman dan ikan. Sekarang mari kita bahas jenis-jenis Bucephalandra yang ada di sini. Jadi kita cuman pakai nama ilmiah saja hanya untuk dagang sih ya, nama dagang ada.
Cuman paling gampang itu nilai, oh nama ilmiahnya ini Iya. ke sini dari daerah ini. Itu aja udah. Oke. Itu paling simpel soalnya. Kalau kadang nama dagang itu nanti ngaruh ke apa ya? Cekcok lah. Oh enggak, ini bukan, ini yang Bukan yang palsu, velvet, ini oh. yang wah, nah, yang seperti itulah. Kita Iya, iya. hindari lah Oke. sebisa mungkin. Nah, yang apa ini misalkan? Ini sih dari daerah Melawi ya. Kita sih paling enak ngomong Melawi aja sih. Pak. Melawi aja. Melawi, ini Melawi, biji Melawi, namanya nanti bisa, sebenarnya banyak namanya. Kalau Dari Melawi pun jenisnya banyak ya. banyak, Cuman disimplifikasi ya, ini bisa Melawinya itu gitu. Iya. Supaya nggak terjadi perdebatan. sama ini masih sama daerah Melawi juga nih. Kita itu kan kebanyakan dapatnya dari Melawi, terus ada yang Sukadau, terus ada lagi paling Kapuas itu pun jarang ya. Ini sama Melawi juga atau bukan? Ini Sukadau ini. Skadau ya. Ya ada yang bilang Catherine, ada yang bilang mini Catherine, ada yang bilang Belinda. Ya itu karena saking banyaknya jenisnya sih ya. Iya, makanya Jadi- kadang-kadang nama dagang itu sebagian orang menjadikan itu masalah lah ya. Ini agak lebih gede-gede daunnya ya. Ini Melawi tipe daun besar. Melawi tipe daun besar. Kalau yang bisa warnanya merah-merah ungu itu semua tipe bisa atau? Sebenarnya semua tipe bisa sih kalau untuk warna merah ya. Ya. Dan rata-rata kalau sudah terkondisi di kelembapan tertentu ataupun di air, rata-rata awal daun itu pasti merah sih. Merah kecoklatan lah, Ya. minimal. Kan kadang-kadang daun airnya ada yang benar-benar full merah, ada yang balik ke hijau. Ini sebenarnya di sini kelihatan nih mas, ini kayak ini nih. Oh ya. Ini kan agak kecoklatan gitu kan. Ya. Bagian nanti ada yang merah kayak gitu-gitu tuh. Oke. Ini kalau yang ini udah langsung gelap begini warnanya, kayak keunguan Nah, gitu. biasanya kan kayak gini nih apa namanya? Pengaruh dari tempatnya sih, tempat nemunya biasanya. Kalau Oke. memang dia adanya di yang cahayanya minim, rata-rata memang dari alamnya aja sudah gelap. Oh, gitu. Jadi memang bukan yang karena kita pelihara terus kemudian jadi gelap. Rata-rata bawaan dari alamnya saja sudah gelap. Kalau Oh. dari sananya memang cahayanya minim. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah kapasitas produksi dari farm ini. Berapa sih luas farm ini dan berapa banyak Bucephalandra yang bisa dihasilkan oleh farm ini setiap bulannya? Total luasnya ini berapa meter persegi? Kalau untuk total farm ini nih 600 yang ada tanamannya itu 630-an. 630. Ininya ke sana 22, sininya yang 31-an. Kalau permintaan atau penjualan per bulannya? Kita kan tetap jualnya batang. Per batang. Jadi, Batang sama keranjang. Keranjang, satu keranjang itu sama pot-potan udah. Nah. Disis sama pot. Packaging kita cuma itu. nah kalau dari satuan itu kira-kira per bulan tuh berapa keranjang atau berapa batang itu? Kita 6.500 pot. 6.500 pot plus 700 keranjang. 700 keranjang. Kalau satu keranjang isinya rata-rata berapa pot itu? 12? Kalau 16? pot itu 20 di satu keranjang. 20 satu keranjang. Nah, cuman kan kalau pot kita tetap jual pot. Kalau Hmm. keranjang itu kita yang bahan yang tanpa pot. Oh gitu, Iya. beda ya. Oke. Keranjang-keranjangnya nih sebenarnya bukan buat tanaman bentukannya, tapi ini Apa? keranjang-keranjang yang umum dijual untuk Bawang. Kalau di Tokopedia itu biasanya sebutannya keranjang bawang. Waduh, kita hujan lagi nih teman-teman. Minggir dulu ke sini ya. Tuh lihat, ini spraynya nyala. Cakep banget ini. Saya juga sempatkan untuk mendokumentasikan ketika tim Agroveni melakukan packing, baik packing yang dilakukan dalam bentuk pot maupun dalam satuan keranjang.
Beruntung sekali saya datang saat akan ada jadwal pengiriman dalam jumlah besar ke luar negeri. Jadi rupanya mereka harus kerja lembur untuk kejar tayang pengiriman besok harinya. Jadi Ini ini moss ya? selain buce ya, ada tanaman tambahan. Ini farm ini ternyata juga membudidayakan moss. Ini jenis moss Ricardia. Ricardia. Ini udah lumayan gondrong-gondrong sih Ricardianya, hijaunya udah terang ya. Ini kalau awal datang nggak segini kan? Nggak begini kan? Atau Enggak. memang? Iya, Ini biasanya kan masalah awal-awal gelap-gelap. Ini masih tipis-tipis gini nih. Hmm, Ini tipis kan. ya. Kita kan ada farm juga kan di Bogor. Itu memang untuk budidaya ini. Nah, dari sana ketika udah jadi baru bawa ke sini. Oh, Kita di sini tinggal ya intinya ngemoles lah. ya. Ngemoles supaya lebih bagus sedikit dan lebih tahan. Biasanya kalau dari Bogor langsung itu enggak terlalu tahan kalau di sini. Mm-mm. Kurang tahan. Kurang tahan ya. Karena di sana kan dingin banget, terus kemudian masuk ke box di dalam pesawat panas dan lain sebagainya, sampai di tempat pembelinya hancur. Nggak bisa adaptasi dia, nggak bisa Iya. survive. Nah, Ini nyoba kalau ini. oh ini masih trial. Nyoba Monte Carlo. Monte Carlo dengan situasi kayak gini, ya berarti daunnya masih datar berarti jadinya kan? Iya, darat sih. Cuman kalau dengan apa namanya? Dengan sistem misting begini akhirnya semi. Ya, kayak DSM lah. Nah, oke, itu tadi kita udah keliling ya. Rambut saya basah nih karena berkali-kali kena misting. Ya Mas ya. Mungkin tadi sedikit ada yang belum kita obrolin, yaitu masalah pasar. Nah, setahu saya nih Agropeni Beja Kemayangan nih pasarnya ada dalam negeri dan luar negeri. Ya. Tapi yang banyaknya yang mana? Kita sih prioritas ke keluar ya. Luar Maksudnya, negeri ya. Nah, dan keluar itu sendiri kan ada dua tipe. Yang kita direct Ya. sama yang kita supply ke eksportir. Oh, gitu. Hmm. Tapi tetap intinya keluar lah. Kalau yang ke eksportir kan mungkin ya mereka yang lebih tahu ya. Kalau Ya. yang direct ini paling banyak luar negeri itu mana? Eropa atau Amerika? Amerika sih. Amerika paling banyak ya. Eropa lebih sedikit ya. Ya karena Eropa itu kan sekarang ada beberapa regulasi yang memang sebenarnya agak susah ngurusnya di Indonesia. Ya. Dan itu memang ya kita nggak bisa pungkiri, ya udah akhirnya kita yang ngalah kan. Jadi cuman ada beberapa negara ya di Eropa ya. Ada beberapa negara. Ada beberapa negara. Kalau di Amerika itu ke negara bagian mana tuh? Kita ada ke California. Ya. Oh ya, satu lagi yang dalam negeri ya. Pasar dalam negeri itu kalau teman-teman mau mengambil Bucephalandra yang dari sini itu ada di e-commerce ya. Ada Di Tokopedia. Tokopedia. Namanya Agropeni Beja Kemayangan. Agropeni Beja Kemayangan. Teman-teman cek aja, silakan beli, pilih-pilih yang teman-teman suka jenis Bucephalandranya. Saya tadi sempat lihat di Tokopedia tuh lengkap sekali memang jenis-jenisnya di sini. Jadi ini hasil dari budidaya ya, Racing, pembesaran racing yang ada di farm ini. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih Mas Faruk. Sukses selalu untuk Agropeninya. Amin. Kita jumpa lagi di video yang lainnya. Mohon maaf dari saya kalau ada kesalahan. Maju terus Aquascape Indonesia.